Di suatu titik dalam hidup, kita mulai bertanya, mengapa hal-hal tertentu terjadi tepat pada waktunya? Mengapa seseorang datang ketika hidup terasa kosong? Mengapa sebuah kehilangan muncul ketika kita sedang merasa paling kuat? Mengapa sebuah peluang justru tiba setelah kita jatuh berkali-kali? Dan tanpa kita sadari, ada satu bisikan lembut di balik semua itu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa acak. Setiap detik membawa pesan. Setiap pertemuan membawa arah. Setiap kesedihan membawa pelajaran yang tak terlihat. Dan kita dituntun, meskipun sering tidak menyadarinya. Ada masa ketika hidup tampak seperti jalan panjang yang tidak memberi tanda-tanda. Kita melangkah, tetapi hati terasa berjalan dalam kegelapan. Namun, stoikisisme mengajarkan satu hal penting, bahwa jalan yang sunyi bukan berarti jalan yang salah. Kesunyian justru ruang di mana jiwa kita ditempa menjadi lebih peka, lebih bijaksana, lebih siap menghadapi apa yang akan datang. Terkadang keheningan adalah cara semesta mempersiapkan kita. Seperti busur yang ditarik ke belakang sebelum melepaskan anak panah. Kita sering harus mundur dulu sebelum melesat lebih jauh. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hadir begitu tiba-tiba namun membawa perubahan besar? Tidak ada yang kebetulan, semua telah digariskan. Kadang seseorang datang hanya untuk menunjukkan bahwa kita pantas diperlakukan dengan lebih baik. Kadang seseorang hadir untuk mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu ribut, tapi bisa diam, tenang, dan tegas. Kadang seseorang datang agar kita belajar melepaskan, bukan karena kita kalah, tetapi karena hati kita perlu tumbuh. Pertemuan bukan sekadar persinggahan. Ia adalah jembatan antara diri kita yang dulu dan diri kita yang sedang kita bangun hari ini. Luka adalah guru paling jujur dalam hidup, meski ia datang dengan perih yang menusuk. Stoikisisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengontrol respon kita. Dan seringkali, luka adalah pintu yang memaksa kita melangkah ke arah yang seharusnya. Ada luka yang membuat kita berhenti. Ada luka yang membuat kita memahami diri sendiri. Ada luka yang pada akhirnya membuat kita tersenyum getir sambil berkata, "Aku tidak ingin mengalaminya lagi, tapi aku tak bisa memungkiri bahwa luka itu membentukku." Tak ada kebetulan. Bahkan rasa sakit tahu kepada siapa ia harus datang. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Ketangguhan. Kita sering berpikir, seandainya aku berhasil waktu itu. Namun, bila kita menoleh ke belakang, seringkali kegagalan justru menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Kegagalan membuat kita berhenti. Berhenti untuk mengevaluasi, untuk melihat kembali ke dalam diri, untuk memilih ulang jalur hidup. Stoikisisme mengingatkan bahwa hal-hal di luar diri kita berada di luar kuasa kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan yang terbaik, lalu melepaskan hasil. Dan dalam setiap kegagalan, ada pola halus yang sedang dibentuk semesta untuk membawa kita ke sesuatu yang lebih tepat. Tidak ada kegagalan yang sia-sia. Tidak ada kegagalan yang datang tanpa pesan. Ada saat-saat ketika hal kecil tiba-tiba menjadi titik balik. Sebuah percakapan singkat, sebuah pesan yang datang pada waktu yang tepat, sebuah langkah kecil yang akhirnya mengubah arah masa depan. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan keputusan paling sederhana adalah yang memindahkan kita dari masa lalu menuju versi diri yang kita inginkan. Stoikisisme mengajarkan kita untuk memperhatikan hal-hal kecil, karena disitulah hidup berbicara paling lantang. Tidak ada pergian yang benar-benar tanpa alasan. Ada orang yang pergi untuk memberi kita ruang menjadi lebih dewasa. Ada orang yang pergi karena mereka hanya ditakdirkan sampai halaman tertentu dalam hidup kita. Dan ada orang yang pergi agar kita belajar bahwa ketergantungan bukanlah sumber kekuatan.
Saat seseorang menjauh, semesta sering mengangkat beban yang tak kita sadari selama ini. Pergian bukan kehancuran, itu adalah penataan ulang. Saat kita merasa tak ada yang berubah, sebenarnya sesuatu sedang bergerak jauh di bawah permukaan. Hidup bekerja diam-diam dalam kebiasaan kecil, dalam pikiran yang mulai berubah, dalam cara kita mulai menata perasaan. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan penundaan pun adalah bagian dari perjalanan. Stoikisme mengajarkan kesabaran. Bukan menunggu dengan gelisah, tapi menunggu dengan keyakinan bahwa apapun yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah meleset. Ada titik di mana kita berhenti bertanya, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Dan mulai berkata, "Aku menerima dan aku akan melangkah." Penerimaan bukan menyerah. Itu adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ketika kita menerima, kita tidak lagi menjadi musuh bagi diri sendiri. Dunia ini penuh misteri, tetapi penerimaan membuat kita berjalan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih selaras dengan alur hidup. Ketika dunia berisik, Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali ke dalam diri. Di tengah kekacauan, kita bisa menjadi pusat ketenangan. Di tengah kehilangan, kita bisa menjadi rumah bagi diri kita sendiri. Ketenangan bukan hadiah, tetapi hasil dari latihan. Latihan untuk tidak bereaksi berlebihan, latihan untuk berada di sini dan sekarang. Latihan untuk memahami bahwa hal-hal yang terjadi bukan hukuman, melainkan arahan. Semakin kita dewasa, semakin kita menyadari bahwa setiap langkah membawa makna. Hidup tidak pernah berjalan lurus. Hidup berputar, berliku, dan terkadang menabrakkan kita pada tembok agar kita bisa melihat arah yang benar. Ketika kita berhenti mencari kebetulan dan mulai melihat pola, kita menemukan bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk membimbing kita. Dan itu adalah sesuatu yang indah. Salah satu pelajaran terbesar yaitu, tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban segera. Kadang kita harus terus berjalan meski tidak tahu apa yang menunggu di balik tikungan. Keberanian bukan berarti tahu kemana harus pergi, tetapi memilih tetap melangkah meski semuanya masih gelap. Keberanian itu tumbuh ketika kita percaya bahwa apapun yang terjadi tidak datang secara acak. Ada masa lalu yang kita sesali, ada masa lalu yang kita banggakan, ada masa lalu bahkan yang ingin kita hapus. Namun, tidak ada satupun masa lalu yang datang tanpa fungsi. Masa lalu membentuk cara kita mencintai. Masa lalu membentuk cara kita memandang dunia. Masa lalu membentuk cara kita bertahan. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan, kesalahan masa lalu adalah penuntun menuju kedewasaan hari ini. Masa depan tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh pilihan yang kita buat setiap hari, bahkan ketika pilihan itu terasa kecil dan sepele. Pilihan untuk tetap tenang, pilihan untuk tidak membalas kebencian, pilihan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Stoikisme mengajarkan bahwa masa depan adalah bayangan dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan ketika kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, kita menjadi lebih sadar dalam melangkah. Ujian tidak datang secara acak. Ujian datang untuk menyingkap bagian diri kita yang tak pernah kita sadari sebelumnya. Setiap ujian adalah pesan bahwa kita mampu lebih besar daripada rasa takut kita. Bahwa kita bisa bertahan lebih kuat daripada yang kita kira. Bahwa kita sedang dibentuk untuk tujuan yang lebih tinggi. Tidak ada ujian yang sia-sia bila kita mau memahaminya. Perubahan sering menakutkan, namun perubahan tidak pernah terjadi tanpa alasan. Kadang perubahan memaksa kita meninggalkan zona nyaman. Kadang perubahan membuka pintu yang dulu kita tak berani buka. Dan dalam setiap perubahan, ada versi diri kita yang menunggu ditemukan. Pada akhirnya, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat pola yang jelas. Bahwa semua pertemuan, kehilangan, kesedihan, kejutan, bahkan keterlambatan,
Semuanya membentuk sebuah cerita yang tidak pernah kita rencanakan, tetapi selalu kita perlukan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita ditata, diarahkan, dibimbing oleh kekuatan yang tak terlihat. Entah itu takdir, semesta, Tuhan, atau perjalanan hidup yang terhubung satu sama lain. Dan tugas kita hanya satu, melangkah dengan hati yang terbuka, menerima dengan lapang dada, belajar dari setiap peristiwa, menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih sadar dalam menjalani hidup. Karena pada akhirnya, kita akan mendapati bahwa setiap detik adalah bagian dari rancangan besar yang membawa kita tepat ke tempat yang seharusnya. Ketika kita mencoba merangkai seluruh perjalanan hidup yang telah kita lalui, ketika kita mencoba merangkai seluruh perjalanan hidup yang telah kita lalui, kita mulai melihat sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar rangkaian kejadian. Kita mulai memahami bahwa hidup ini bekerja melalui pola-pola yang kadang tersembunyi, kadang samar, kadang hanya dapat terlihat setelah kita melewati masa-masa sulit yang menyesakkan dada. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan hal yang tampak paling kecil, paling remeh, atau paling tidak masuk akal, tetap memiliki arah yang tidak pernah berdiri sendiri. Setiap langkah membawa kita menuju sesuatu. Setiap pilihan yang kita buat, bahkan yang tampak seperti keputusan spontan, tetap memiliki efek yang merembet jauh ke depan. Dan semua itu menggerakkan hidup dengan cara yang tak selalu kita sadari. Kesimpulannya sederhana, namun dalam. Hidup bukan kumpulan keberuntungan acak. Hidup adalah rangkaian kejadian yang saling terikat, seakan ditenun oleh tangan-tangan tak terlihat yang memahami ritme perjalanan lebih dalam daripada yang bisa dijangkau pikiran manusia. Dalam perjalanan yang panjang ini, seringkali kita meremehkan luka yang pernah menghampiri. Kita menganggapnya sebagai hambatan. Padahal sebenarnya ia sedang membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Luka-luka itu mengajarkan keberanian yang tidak bisa dibangun oleh kebahagiaan semata. Luka mengajarkan keteguhan. Luka mengajarkan kesabaran. Luka mengajarkan bagaimana hati bertahan meskipun dunia terasa berat. Segala perpisahan yang dulu terasa seperti kehancuran total, pada akhirnya menunjukkan alasan keberadaannya. Ada hubungan yang harus berakhir agar kita menemukan kembali diri kita sendiri. Ada orang yang harus pergi agar kita tidak terus bertahan di tempat yang menahan pertumbuhan. Ada kehilangan yang harus terjadi agar kita belajar bersandar pada kekuatan batin, bukan pada orang lain. Jika kita melihat jauh ke belakang, kita mungkin akan berkata, "Kalau bukan karena itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang." Dan kalimat itu sendiri adalah bukti bahwa tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima, bukan pasrah. Menerima berarti membiarkan realitas datang apa adanya, lalu menata respon kita dengan tenang, jernih, dan penuh kesadaran. Menerima berarti mengakui bahwa dunia ini bergerak mengikuti aturan yang kadang tak dapat kita kendalikan, tetapi selalu bisa kita sikapi dengan bijak. Kesimpulan besar ini membawa kita pada pemahaman lain, bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Setiap waktu, setiap peristiwa, setiap detik adalah bagian dari skenario yang lebih besar,
Ada tangan yang menjaga ketika kita limbung. Ada suara lembut yang membimbing ketika kita tersesat. Ada cahaya kecil yang tetap bersinar meskipun hidup tampak gelap. Dan setelah kita memahami bahwa tidak ada yang kebetulan, kita mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi berlarian mengejar kepastian, karena kita tahu kepastian bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia akan datang ketika waktunya tepat. Kita tidak lagi memaksakan hidup mengikuti keinginan kita. Karena kita tahu, hidup memiliki caranya sendiri untuk menempatkan kita di tempat yang lebih sesuai. Kita tidak lagi memusuhi perubahan. Karena kita tahu perubahan adalah bagian dari alur yang sedang ditata untuk masa depan yang belum kita mengerti. Pada akhirnya, kesimpulan terbesar dalam perjalanan ini adalah bahwa hidup bukan tentang mencari kendali atas segalanya, melainkan membangun kepercayaan bahwa setiap peristiwa memiliki tujuan. Tugas kita bukan memahami semuanya sekarang, tetapi berjalan dengan hati yang yakin bahwa makna akan terungkap pada waktunya. Kedepan, ketika kamu lagi-lagi menghadapi situasi yang membuatmu bertanya, kenapa ini harus terjadi? Ingatlah bahwa alasan itu mungkin belum terlihat hari ini. Tapi suatu hari, ketika kamu berdiri lebih tegak dan lebih kuat, kamu akan berkata, "Terima kasih karena semua itu membawaku ke sini." Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada peristiwa yang sia-sia. Tidak ada langkah yang meleset dari jalurnya. Dan perjalananmu baru saja dimulai.